Hai, saya Ulfi Tentama. Kali ini saya akan membahas mengenai a QR inventory replacement model with two different modes. Oke, jadi di jurnal ini kita membahas mengenai total cost yang harus dikeluarkan oleh pemasok. Biasanya di inventory yang pada umumnya itu kita menginginkan biaya yang optimum untuk sekali pengiriman barang. Tapi di kenyataannya, semakin murah biaya pengirimannya, itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada kita harus membayar dengan biaya pengiriman yang lebih mahal. Nah, di model ini, penulis ingin membandingkan sebenarnya lebih optimal mana ketika kita harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal tadi atau lebih murah, tapi dengan kondisi waktu yang relatif lama. Oke, di jurnal ini sendiri, itu ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu mengenai single mode model. Nah, jadi ada dua. Yang pertama, ketika lead time-nya itu berdistribusi uniform. Dan yang kedua, ketika lead time-nya itu secara deterministik. Nah, yang kedua, itu dual mode model. Nah, nanti di sana ada case 1 dan case 2. Selanjutnya saya akan membahas mengenai numerical analisisnya. Dan yang keempat, konklusinya. Jadi sebenarnya seperti apa sih konklusi yang dituliskan penulis di jurnal ini? Sekarang kita masuk ke model yang pertama. Jadi, model yang pertama adalah single mode model, yaitu shipping mode with uniformly distributed lead time. Ada beberapa asumsi di situ yang sudah saya tuliskan. Ada asumsi pertama, kedua, ketiga, hingga asumsi keenam, di mana biayanya itu sudah ditentukan ya, itu seperti yang di asumsi keenam. Selanjutnya, ini adalah grafik dari expected inventory-nya. Grafik ini menunjukkan bahwasanya ketika pemasok memiliki persediaan sebesar R, pemasok akan langsung memesan barang. Karena tadi lead time-nya kita asumsikan kontinu, maka barangnya datang secara perlahan, mulai dari tau lower, kemudian hingga tau upper. Ketika di tau upper, itu semua barangnya sudah datang. Nah, kemudian, karena adanya permintaan terus secara konstan tadi, maka yang tadinya persediaan sebesar Q akan turun kembali ke R. Nah, pokoknya pemasok itu ketika titiknya sudah R, mereka langsung melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya, ini adalah inventory-nya. Jadi, ketika pemasok melakukan pemesanan di R, itu mereka sudah memperkirakan bahwasanya barang akan datang di antara rentang waktu tau lower hingga tau upper. Jadi, semisal barang datang itu lebih lama, yaitu di tau upper, itu mereka sudah memastikan bahwasanya tidak akan ada stock out. Karena kemungkinan ketika barang datang di tau upper, maka persediaan mereka akan kembali ke titik R. Nah, karena mereka kembali ke titik R, berarti detik itu juga pemasok langsung memesan barang. Tapi ketika barang datang di L1, jadi L1 itu rentang waktu yang ada di tengah-tengah tau lower hingga tau upper, maka persediaannya itu akan kembali ke Q. Nanti kalau sudah persediaannya mencapai R kembali, pemasok baru memesan barang kembali. Dari grafik ini kita bisa memperoleh bahwasannya total inventory-nya itu sebesar I topi, yaitu Q per 2 ditambah setengah lambda dikali tau upper minus tau lower. Itu berdasarkan dari grafik yang kita pakai ini. Dan total cost untuk setiap kali pemesanannya itu adalah T1Q, di mana Q-nya itu bisa kita peroleh, yaitu Q yang optimum ketika kita memesan barang, itu adalah Q1 square, yaitu akar 2 lambda AI per H. Karena Q-nya sudah kita peroleh, maka kita memperoleh total cost yang minimum di model 1 Q1 ini, yaitu sebesar Q1. Selanjutnya, kita memisalkan tadi bahwasannya waktunya secara kontinu. Maka, kita asumsikan tau uppernya itu akan selalu meningkat, jadi lebih. Kalau semisal tau uppernya itu membesar, maka di sini kita bisa melihat bahwasannya tau uppernya itu juga akan linear dengan si Q, kuantitinya. Itu bisa kita lihat di grafik ketika tau upper 1 itu sebesar Q1, dan selanjutnya hingga ketika di titik Q3
itu sebesar tau per tiket. Nah, di grafik ini kita asumsikan semisal terjadi suatu masalah ketika ada sesuatu hal atau sesuatu faktor yang menyebabkan dari lead time-nya itu lebih panjang daripada yang seharusnya atau waktunya lebih panjang. Dengan adanya itu, maka cost-nya itu akan berubah menjadi D1 gamma, di mana gammanya itu kita asumsikan sebagai suatu faktor yang membuat keterlambatan dari datangnya barang tadi. Tapi dengan keterlambatan barang pun, Q-nya tidak akan berubah dan tetap tidak ada stop loss sama sekali. Kemudian minimum order size-nya akan menjadi Q gamma star. Jadi faktor itu akan mempengaruhi di tau uppernya, bukan di tau lowernya kan ya. Nah, akan minimum order size seperti itu. Selanjutnya, ini adalah grafik di mana grafik ini menunjukkan minimum average inventory cost-nya. Jadi, ketika itu berada di Q1, maka biayanya itu akan menurun. Kemudian dari Q2 ke Q3 itu biayanya akan naik, dan antara Q3 hingga seterusnya biayanya akan lebih tinggi lagi. Jadi setiap kenaikan dari tau uppernya itu akan membuat dari cost-nya semakin tinggi. Nah, selanjutnya untuk single mode model dengan lead time-nya yang deterministik, asumsinya masih sama dengan yang distribusi uniform tadi, tapi mungkin kita asumsikan bahwasannya biayanya itu A2 dengan mode 2, C2 dengan mode 2 per barang, jadi seperti itu. Dan lead time-nya deterministik. Tetap, kita hanya menggunakan satu jenis mode pengiriman barang. Nah, selanjutnya, dengan grafik dan hal yang sama, kita peroleh inventory order quantity-nya yang paling minimum itu Q2 star. Kemudian dengan average cost-nya itu sebesar G2. Jadi kalau di deterministik ini tidak ada holding cost-nya, karena ketika barang dipesan, kemudian kita asumsikan waktunya deterministik, jadi barang langsung untuk beberapa rentang waktu dan datang. Jadi kita tidak perlu melakukan biaya penyimpanannya lebih tinggi gitu, tidak perlu. Nah, kemudian kita dapatkan sebagai berikut, yaitu Q2 star-nya adalah akar 2 lambda A2 per H. Jadi hampir sama dengan Q1 star yang tadi, dengan mode yang pertama. Namun, di sini average cost-nya adalah D2, di mana di sini tidak ada holding cost. Karena tadi kita mengasumsikan bahwasanya lead time-nya itu deterministik. Kemudian, kita masuk ke dual mode model. Di sini ada dua case, yaitu case 1 dan case 2. Asumsinya itu ada 5, yaitu asumsi 1, bahwasanya permintaannya itu konstan, kemudian masih sama seperti model 1, tidak diperbolehkan adanya stock out, titik reorder point-nya adalah R, dengan biayanya sudah ditentukan oleh pemasoknya. Kemudian ada dua jenis mode pengiriman barang. Ini untuk case 1. Jadi di case 1 itu kita menggunakan dua jenis pengiriman barang. Yang pertama adalah ketika kita sudah memesan dengan mode pengiriman 1, kemudian kita melakukan pemesanan, maksud saya, dengan pengiriman mode 2. Hal itu dikarenakan supaya tidak terjadi stock out. Tentu, hal ini akan membuat kenaikan dari inventory-nya. Karena kita memesan, belum barangnya datang, dengan mode 1 kita langsung memesan kembali. Oke, kita bisa lihat di grafiknya. Expected inventory-nya kita peroleh ketika berada di titik lambda tau. Nah, lambda tau tadi itu kan sebesar R. Jadi ketika di reorder point itu, kita melakukan pemesanan. Hingga barangnya itu diasumsikan datang di tau lower. Semisal datangnya di tau lower, barang akan datang secara kontinu, secara perlahan hingga mencapai di tau bar tadi. Ketika berada di waktu tau bar, itu barang langsung datang. Dan itu sebesar kenaikannya seperti yang ada di situ. Hingga ketika mencapai tau upper, itu barangnya sebesar Q. Kenapa demikian? Karena kita melakukan dua jenis pengiriman barang.
Jadi, ketika barang datang di bar tadi, kemudian barang datang lagi di Uber dengan mode pengiriman yang kedua. Jadi, persediaan kita akan sebesar Q lagi. Kita lakukan seterusnya karena kita tidak menginginkan adanya stok out. Nah, kita bisa lihat di grafik inventory-nya. Ketika persediaan kita sebesar R, kita melakukan pemesanan. Tapi kita sudah memperkirakan bahwasanya kita punya safety stock-nya. Safety stock-nya itu di L1. Ketika di L1, barang tidak datang, kita melakukan pemesanan kembali, yaitu dengan mode 2. Contohnya misal, waktu pengiriman itu 3 hingga 5 hari. Tapi ternyata mendekati 5 hari, di hari keempat barang masih belum juga datang. Kita melakukan mode kedua, yaitu kita langsung melakukan pemesanan, di mana pemesanannya itu 1 hari langsung terkirim. Maka dari itu, kita asumsikan itu ketika L1, kita memesan barang dan barangnya langsung datang. Nah, ketika barang datang, itu kemudian ada permintaan kembali, makanya grafiknya turun. Setelah itu, barang datang kembali. Karena kita tadi melakukan yang mode 1 kan, barangnya kemudian datang, makanya persediaan kita akan kembali ke Q tadi. Nah, ketika persediaan kita sudah habis, kita melakukan model yang sama, yaitu kita melakukan 2 jenis pengiriman barang. Seperti yang tadi. Seperti yang sebelumnya. Kemudian, di sini sudah tertera. Oke, sekarang kita masuk ke grafiknya. Di sini ada expected inventory, di mana di sini sudah digambarkan bahwasanya ketika persediaan kita mencapai lambda tau bar itu adalah R, titik order point, kita melakukan pemesanan. Nah, ketika di titik tau lower, kita melakukan pemesanan dengan mode yang kedua. Jadi kita melakukan 2 mode pemesanan dalam 1 kurun waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya stock out dan juga untuk mempertahankan kualitas dari barang tersebut. Kemudian di tau Uber itu barang datang semuanya. Jadi persediaan kita sebesar Q. Oke. Adapun expected inventory-nya itu dari 0 hingga tau lower ada di presentasi saya sebagai berikut. Kemudian kita lihat ke grafik inventory. Di grafik inventory, kita bisa mengetahui ketika persediaan kita di R, kita melakukan pemesanan barang dengan mode 1. Selanjutnya, ketika waktunya di L1 dan barangnya itu datang, kita melakukan pemesanan dengan mode kedua. Jadi, ketika barang datang sebesar Q, kita langsung melakukan pemesanan dengan mode kedua. Makanya itu ada grafiknya turun, karena stok kita yang dari mode pertama tadi itu berkurang dengan adanya permintaan. Nah, setelah berada di titik tersebut, barang datang, yaitu setelah berada di titik tau Uber, barang dengan mode kedua itu datang. Makanya stok kita itu kembali ke Q. Hal tersebut dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya, dari kedua grafik tersebut diperoleh expected inventory-nya itu I-top P. Dengan average inventory per cycle-nya itu IT yang sebesar Q per 2 lambda ditambah Q dikali tau bar per 2 ditambah lambda per 2 dikali tau Uber min tau bar per 2. Jadi dari grafik ini tadi kita peroleh expected inventory-nya serta inventory per cycle-nya. Nah, kemudian total cost-nya akan sebesar TC1, di mana total average cost-nya tiap cycle itu G1. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ya, antara mode yang pertama tadi, dengan kita menggunakan 2 mode barang. 2 mode pengiriman barang maksud saya. Nah, selanjutnya, kita asumsikan tau barnya itu sebesar beta. Kita peroleh optimal dari Q-nya itu Q star beta dengan minimum average-nya itu G1, di mana beta itu sendiri itu beta star itu sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini bahwasannya Q-nya itu di sini bergantung terhadap beta juga. Sedangkan tadi di mode pengiriman pertama itu tidak ada beta. Oke, selanjutnya kita masuk ke case yang kedua.
apa sih bedanya case 1 dengan case 2? Jadi case 1 itu tadi, ketika barang belum datang, kita langsung melakukan pemesanan kembali. Jadi setelah kita melakukan pemesanan dengan mode 1, tentang kurun waktu yang tidak lama, kita langsung melakukan pemesanan dengan mode 2. Jadi kita tidak ada pilihan antara kita mau memesan lagi atau tidak. Kita pasti memesan lagi dengan mode yang kedua. Sedangkan di case yang kedua, kita masih punya pilihan. Apakah saya harus memesan dengan mode 2 atau tidak? Dan apa kondisinya ketika saya tidak memesan menggunakan mode 2? Oke, kita lihat di grafik ini. Ini adalah grafik inventory-nya. Grafik yang pertama itu ketika lead time pertamanya itu kurang dari taubar min L2. L2 di sini kita asumsikan sebagai lead time 2. Oke. Ketika barangnya itu sudah datang di L2, kita tidak perlu melakukan pemesanan, itu tidak apa-apa. Jadi tidak masalah ketika kita tidak melakukan pemesanan kembali dengan mode yang kedua. Nah, kemudian dengan grafik yang selanjutnya, kita bisa lihat semisal saya melakukan pemesanan karena L1-nya itu lebih besar daripada taubarnya tadi, supaya tidak ada stock out. Nah, selanjutnya di grafik inventory, kita bisa lihat di grafik yang pertama itu ketika L1-nya kurang dari taubar min L1. Maksudnya apa? Ketika di L1, kita sudah bisa memastikan bahwa barang akan datang. Jadi kita punya pilihan untuk tidak memesan dengan mode 2, itu tidak masalah. Kemudian di grafik yang kedua, itu ketika L1-nya lebih besar daripada taubar min L2-nya. Jadi barang itu datang, itu lebih lambat dari perkiraan kita. Dengan adanya hal tersebut, maka kita bisa menggunakan pemesanan dengan mode kedua. Kita bisa lihat di grafik, ketika persediaan kita sebesar R, di grafik yang pertama, kita melakukan pemesanan, dan barang datang di L1. Karena barang datang di L1, persediaan kita kembali ke titik Q. Oleh sebab itu, kita aman dengan tidak adanya stock loss. Selanjutnya di grafik yang kedua, kita bisa lihat bahwasanya kita melakukan pemesanan di titik R. Kemudian di titik L1, itu barang kita asumsikan kemungkinan akan datang, atau bisa jadi itu dia belum datang juga. Oleh sebab itu, maka pemasok melakukan pemesanan kembali dengan mode 2 untuk menghindari adanya stock out. Nah, kita bisa lihat di grafiknya hampir sama dengan yang case pertama tadi, karena kita melakukan pemesanan. Nah, ketika tidak melakukan pemesanan dengan mode kedua, grafiknya akan sama dengan grafik yang pertama. Nah, dari kedua grafik tersebut, kita bisa peroleh expected dari cycle length-nya. Jadi, panjang dari periodenya itu kita bisa peroleh, yaitu ET-nya sebagai berikut, di mana kita punya probabilitas seperti tadi, L1-nya lebih besar dari taubar min L2. Jadi, lead time-nya itu lebih besar dari perkiraan kita bahwasanya waktu akan datang, tapi ternyata lebih lama dari yang kita perkirakan, sehingga kita menggunakan mode yang kedua. Oke, dari sini kita bisa peroleh expected inventory dari grafik berikut. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ketika kita memiliki persediaan di R, tadi R-nya itu lambda taubar, kemudian kita melakukan pemesanan. Ketika kita melakukan pemesanan, otomatis persediaan kita menurun dengan adanya permintaan dari konsumen. Oleh sebab itu, kita kemudian melakukan pemesanan dengan mode yang kedua. Sehingga grafiknya sebagai berikut. Ketika di taubar, kita memiliki persediaan yang meningkat lagi. Hingga akhirnya nanti barang kita itu berada di R, itu sebesar R, kita melakukan pengiriman kembali. Nah, kita bisa lihat di sini, itu ada expected inventory-nya. Mari kita lihat grafiknya. Ketika persediaan kita itu sebesar R, kita melakukan pemesanan. Nah, ketika di titik taubar, kita melakukan pemesanan kedua, yaitu dengan mode yang kedua, karena kita menghindari adanya stock out. Kemudian, di taubar itu, barang kita datang, barang dengan mode pertama.
Selanjutnya, jika upah barang kita yang kedua juga datang, makanya persediaan kita itu sebesar Q. Oke, dari grafik tersebut kita bisa peroleh total cost-nya, yaitu TC, di mana total inventory per unitnya itu I-P. Oke. Kemudian, expected cost-nya tiap unit, itu kita peroleh JO. Di mana probabilitas bahwasanya kita menggunakan mode yang kedua itu sebesar tau U dikurangi tau bar ditambah lambda 2 dibagi delta tau. Oke, dari kedua model tersebut kita akan lihat bagaimanakah ketika kita menerapkannya dengan data. Jadi, selanjutnya kita bisa lihat contohnya dari grafik ini. Ketika delta cost-nya itu sama dengan 0, itu garis lurus, kemudian titik-titik itu ketika delta C-nya itu 0,1, kemudian delta C-nya 0,0, dan delta C-nya sebesar 1. Kita bisa lihat di grafik ini, bahwasanya dengan mode kedua, semakin besar barang yang kita pesan, itu akan meminimumkan dari biaya yang kita keluarkan. Jadi, pengurangan dari biayanya itu cukup besar. Kita bisa lihat di grafik tersebut. Ketika kita memesan satu barang, itu ada di titik sebagai berikut. Nah, semakin kita memesannya semakin banyak. Dari 1, kemudian 5, 5 ke 14, 14 ke 30, itu pengurangan biaya yang kita peroleh itu cukup besar. Selanjutnya, kita lihat di grafik yang kedua. Grafik ini adalah presentasi dari cost reduction-nya dengan menggunakan berbagai nilai dari delta C-nya. Oke, selanjutnya kita lihat di grafik yang pertama, yaitu ketika delta C-nya sama dengan 0. Kita bisa lihat bahwasannya ketika kita memesan dengan jumlah yang banyak, itu kita mendapatkan pengurangan biaya yang cukup signifikan. Selanjutnya, kita lihat di grafik tersebut. Dari delta C sama dengan 0 hingga delta C sama dengan 1, kita bisa lihat bahwasanya ketika kita memesan barang dengan jumlah yang lebih besar, itu kita menghemat cukup banyak biaya untuk pengirimannya. Kita lihat ketika kita memesan satu barang. Di delta C sama dengan 0, kemudian hingga di delta C sama dengan 1, itu berada di atas. Sedangkan ketika kita memesan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 14, itu grafiknya menurun. Jadi, kita mendapatkan pengurangan biaya dengan menggunakan mode yang kedua. Oke, berdasarkan dari contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya pemasok itu akan lebih menghemat biaya pengiriman ketika menggunakan dua mode pengiriman barang. Walaupun tentu biaya pengirimannya akan lebih besar daripada ketika kita menggunakan satu mode pengiriman barang. Tapi di sini penulis juga menjelaskan bahwasanya dengan menggunakan dua jenis mode pengiriman barang, pemasok juga bisa mempertahankan kualitas dari barang mereka. Karena ketika kita menggunakan satu jenis pengiriman barang yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, kita tidak tahu apakah barang kita itu nantinya ketika kita simpan di gudang itu akan tetap bagus atau tidak. Sedangkan ketika kita menggunakan dua jenis pengiriman barang, kita masih bisa menjaga kualitas dari barang tersebut, serta menghindari adanya stock out dengan lebih bagus. Begitulah presentasi saya kali ini tentang jurnal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi lewat email saya. Saya Ufi Dwi Kencono. Sampai jumpa lagi.